selamat pagi untuk kita semuanya. Melanjutkan dari pertemuan sebelumnya yang berbicara masalah bunyi, kelanjutannya adalah efek Doppler. Efek Doppler ini sering muncul dalam soal-soal ujian semester, ya, kemudian ujian akademi militer dan lain sebagainya. Nah, efek Doppler itu menyatakan bahwa peristiwa terjadinya perubahan frekuensi. Nah, kalau frekuensi itu adalah banyaknya gelombang ataupun banyaknya getaran dalam setiap waktu. Itu merupakan kebalikan daripada periode. Periode itu adalah jumlah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan getaran ataupun gelombang. Selanjutnya, perubahan frekuensi yang diterima oleh pendengar akibat perubahan gerak relatif antara sumber bunyi dan pendengar. Jadi ketika ada sumber bunyi, sebutlah misalnya ambulans, lalu kita berdiri di hadapan ambulans itu, ambulans sedang berjalan, maka frekuensi ketika ambulans itu mendekati kita dan ketika ambulans itu menjauhi kita itu berbeda. Ya, saya ulang. Frekuensi yang kita dengarkan ketika ambulans itu bergerak mendekati kita dan ambulans itu bergerak menjauhi kita itu berbeda. Nah, dirumuskan nanti besarnya frekuensi yang didengarkan oleh pendengar itu sama dengan V ditambah kurang VP per V tambah kurang VS dikali Fs. Nah, kalau FP, F itu adalah frekuensi, P dalam hal ini adalah pendengar. Nah, jadi kalau FP itu adalah frekuensi pendengar yang satuannya tidak lain adalah Hertz. Kemudian Fs itu adalah frekuensi sumber bunyi yang satuannya juga adalah Hertz. Nah, berikutnya adalah VP, kecepatan pendengar, ya. Artinya pendengar itu bisa diam, bisa juga dia bergerak, ya. Jadi kecepatan pendengar meter per sekon, kecepatan sumber bunyi itu Vs dalam meter per sekon, dan V adalah kecepatan bunyi di udara. Nah, kalau kita berbicara masalah kecepatan bunyi di udara, itu nilainya kalau tidak dikasih tahu dalam soal, pada umumnya soal akan diberitahukan, besarnya itu 340 meter per detik. Apa artinya 340 meter per detik ini? Bahwa bunyi itu mampu menempuh jarak sebesar 340 meter dalam 1 detik. Nah, itu besarnya kecepatan bunyi di udara. Nah, sekarang kalau saya asumsikan bahwa pendengar itu adalah P, ya, lalu S itu sebagai sumber. Nah, di sini saya mau nyatakan bahwa jangan terfokus kepada rumus ini saja, ya, karena di sini kan ada positif negatif. Perlu juga diketahui apa maksudnya positif negatif. Kalau di bahasa Indonesia barangkali positif negatif itu kira-kira. Nah, kalau di fisika positif negatif ini menyatakan ini dia. Jadi ketika pendengar mendekati sumber, saya ulang, ketika pendengar mendekati sumber, maka VP-nya berharga positif. Maksudnya mana? VP ini ambil jadi nilainya positif, gitu, ya. Ketika pendengarnya menjauhi sumber bunyi, maka VP-nya itu negatif. Jadi artinya jangan pakai lagi positifnya, ganti menjadi negatif, gitu ya. Nah, bagaimana kalau dia pendengarnya diam? Kalau pendengarnya diam tidak bergerak, maka di sini nilainya sama dengan 0. Maka bagian atas itu hanya V saja. Paham ya? Nah, berikutnya, ketika sumbernya mendekati pendengar, ya, sumber bergerak mendekati pendengar, maka nilai dari Vs-nya itu negatif, maka nilainya ambil negatif. Ketika sumbernya bergerak menjauhi pendengar, maka Vs-nya bernilai positif, ambil nilainya positif. Lalu bagaimana kalau pendengarnya diam? Maka sama halnya dengan pendengar tadi. Bagaimana kalau sumbernya diam? Maka sama halnya dengan pendengar tadi, maka nilai Vs itu sama dengan 0, gitu. Ya. Nah, jadi sebenarnya dari sini bisa muncul nanti beberapa rumus. Namun konsep dasarnya awalnya dari sini, dan kalian perlu hafalkan rumus EP sama dengan V tambah kurang VP per V tambah kurang VS kali Fs. Artinya apa? Kalau kalian sudah tahu ini dan tahu ini, maka mau bagaimanapun soal dari efek Doppler itu bisa dikerjakan. Contoh, sebuah kereta api. Jadi biasa kalau kereta api bergerak meninggalkan stasiun, ya, atau bergerak mendekati stasiun, ya. Lalu kereta api tersebut mendekati stasiun dengan kecepatan tetap 72 km per jam. Sambil bergerak
ya kereta apinya mengeluarkan bunyi peluit, ya. Ada peluit yang dibunyikan dengan frekuensi 400 Hz, ya. Di sini 400 Hz. Maka dalam hal ini si kereta api itu bertindaklah sebagai sumber bunyi. Seorang pengamat ini yang mendengarkan, ya, berdiri di stasiun dengan kecepatan bunyi di udara 340 meter per sekon. Besarnya frekuensi peluit yang didengar oleh pengamat tersebut sebelum kereta api tersebut lewat. Jadi bayangnya kira-kira begini. Sebut saja saya berdiri di stasiun kereta api. Lalu dari kejauhan kereta api itu bergerak dengan kecepatan 72 km per jam. Dalam hal ini kereta api berarti mendekati saya atau menjauhi saya? Iya, sudah pasti dia mendekati saya. Jadi kereta api tadi kan saya katakan dia sebagai sumber, ya. Lalu saya, ya, pendengarnya itu atau pengamatnya itu sebagai pendengar. Nah, jadi kalau saya gambarkan kira-kira begini. Ini saya, lalu ini kereta apinya. Oke? Maka dalam hal ini saya yang di stasiun itu bergerak atau tidak? Tentu tidak. Maka dalam hal ini VP-nya sama dengan 0, gitu. Ya. Lalu si sumbernya atau kereta apinya bergerak mendekati atau menjauhi? Dia bergerak mendekati. Ya, bergerak mendekati sumber, mendekati pendengar. Dalam hal ini kita pakailah VS-nya berharga negatif sesuai dengan itu. Ya, maka kalau begitu, ya, FP itu sama dengan V tambah kurang VP per V tambah kurang VS dikalikan dengan FS. Nah, ini rumus dasarnya, ya, rumus dasarnya. Sekarang perhatikan, pendengarnya diam. Kalau diam ini 0. Angka berapapun ini kalau ditambahkan dengan 0 hasilnya angka itu sendiri, kan begitu, ya. Nah, saya hapus saja karena nilainya ini tadi 0. Oke. Nah, berikutnya, si sumber itu bergerak mendekati pendengar. Sumber bergerak mendekati pendengar. Ini tandanya negatif, hilangkan tanda positifnya. Begitu. Berarti tinggallah V dikurang VS kali FS. Tadi bunyinya atau kereta apinya itu bergerak mengeluarkan frekuensi sebesar 400 Hz. Maka ini bertindak sebagai FS. Dengan begitu kita masukkan angkanya, ya. Maka FP sama dengan 340, ini ada di soal, bagikan dengan 340 dikurang kecepatan sumbernya sama dengan berapa? 72 dikalikan dengan frekuensi sumbernya adalah 400. Nah, seperti itu. Nah, perlu saya ingatkan, ya, hati-hati mengerjakan soal. Kalau satuannya itu dalam satuan MKS, sesuaikanlah, berarti dia meter kilogram sekon. Kalau dia sebagai sentimeter gram sekon. Artinya yang mau saya katakan di sini adalah dalam hal ini meter per sekon, ini hertz, ini SI, satuan internasional. Nah, sekarang kecepatan yang diberikan atau kecepatan si kereta api itu 72 km per jam. Ini kan masih dalam 1 km per jam, sementara yang tadi sudah meter per sekon. Tentu ini jangan kita buat 72 km per jam. Maka ini harus kita rubah menjadi meter per sekon. 72 km per jam itu adalah 72.000 dibagi 3.600 meter per sekon. Berarti itu sama dengan 20 meter per sekon. Maka 20 ya kita masukkan di sini. Sekali lagi hati-hati, ya. Baik, sehingga ini menjadi 320 dibagikan dengan ini 340 bagikan dengan 320 kali 400. Nah, hasilnya ini nanti adalah 425 dalam satuan Hz, ya. 425 Hz. Nah, itu untuk efek Doppler. Dan sebenarnya masih banyak lagi soal yang bisa dimunculkan dari efek Doppler ini, ya. Oke, berikutnya energi bunyi, ya. Jadi dalam perpindahannya bunyi itu memiliki
energi, ya, atau memindahkan energi. Sebesar apa energi yang dipindahkan itu? Nilainya adalah setengah Ka kuadrat. Nah, A ini adalah amplitudo, ya. Amplitudo itu merupakan simpangan terjauh, ya, dari sebuah getaran, gelombang dan juga bunyi. Nah, nilai K itu sama dengan M omega kuadrat, ya. K sama dengan M omega kuadrat. Dalam hal ini M adalah masanya, omega adalah kecepatan sudut. Ingat, ya, ini satuannya adalah radian per sekon, ya, radian per detik. Nah, nilai dari omega itu adalah 2πf. F dalam hal ini adalah frekuensi. Frekuensi berkebalikan dengan periode, maka nilainya sama dengan 2pi per t. Nah, perhatikan, kalau E sama dengan, atau energi sama dengan setengah Ka kuadrat, ya. Nah, kalau kita ganti K itu M omega kuadrat menjadi setengah M omega kuadrat. Ini, ya, baru kalikan dengan A kuadrat. Gitu. Nah, berikutnya kalau kita gantikan nilai omega dengan 2πf, ganti 2πf ini kuadrat kali A kuadrat, sehingga setengah M 2 kuadrat 4, V kuadrat, F kuadrat, A kuadrat, ya. E berarti sama dengan, ini 4 dengan 2 tinggal 2M V kuadrat, F kuadrat, A kuadrat. Sehingga energi dari getaran, oke, gelombang dan juga termasuk bunyi, saya ulang, energi getaran, gelombang dan bunyi itu dipengaruhi oleh massa, frekuensi F dalam hal ini atau periode, amplitudo gelombangnya dalam hal ini adalah A. Nah, itulah keterkaitan, ya, untuk membicarakan atau membahas tentang energi daripada bunyi yang sering kita dengarkan atau yang, ya, pada umumnya selalu kita dengarkan, ya. Nah, berikutnya intensitas bunyi. Intensitas bunyi itu nilainya nanti adalah P per A. P itu adalah kekuatan ataupun power, ya, power ataupun daya akustiknya, ya, dibagikan dengan luas bidang bunyinya. Dalam hal ini begini, kalau saya ngomong di sini, maka orang di samping saya dengar, di belakang saya dengar, depan saya dengar, di atas saya dengar, kemudian di sini dengar, ya. Jadi bentuknya itu di sini lingkaran, maka keseluruhan bentuknya menjadi bentuk bola. Maka luas yang dipakai itu adalah luas bola. Dalam hal ini 4VR kuadrat, ya. Sehingga kalau intensitas itu, intensitas satuannya adalah watt per meter kuadrat, ya. Lalu daya satuannya adalah watt, luas satuannya adalah meter kuadrat. Nah, kalau misalnya, ya, didengarkan oleh dua pendengar yang jaraknya berbeda dari sumber. Saya ulang, didengarkan oleh dua pendengar yang jaraknya berbeda dari sumber. Berarti jarak berbeda R1 dan R2. Seperti itu, ya. Maka perbandingan dari intensitasnya I1 banding I2. Oke. I tadi sama dengan P per A. Berarti ini P per A1 per P per A2. Gitu, ya. Lalu dayanya kan sama, sumber yang sama, maka perhatikan, tinggallah seper A1 per seper A2. Sehingga kalau kita balikan, maka A2 per A1. Ini luas yang kedua, ini luas yang pertama. Nah, berikutnya luasnya tadi kita gantikan dengan 4VR kuadrat. Oke, maka 4VR2 kuadrat yang A2, 4PR1 kuadrat yang A1. Sehingga 4Pi-nya kita habiskan, jadilah I1 per I2 sama dengan R2 sama-sama pangkat 2, R2 pangkat 2 per R1 pangkat 2, atau dituliskan seperti ini. Sehingga kalau jaraknya berbeda, ya, maka intensitasnya pun akan berbeda pula karena dia memiliki jarak yang berbeda. Ketika intensitas 1 misalnya ada angkanya, lalu R2 ada angkanya, R1 ada angkanya, ini tinggal dimasukkan saja. Gitu dia kira-kira, ya, untuk intensitas bunyi. Nah, yang berikutnya lagi adalah taraf intensitas bunyi. Kalau taraf intensitas bunyi itu nanti dia secara matematisnya menjadi TI. TI ini adalah taraf intensitas yang satuannya adalah desibel, ya. Lalu I itu adalah intensitas bunyi watt per meter kuadrat, ya. Kemudian I0 itu adalah intensitas ambang bunyi udara. Nah,
intensitas ambang bunyi di udara itu nanti nilainya adalah 10 pangkat minus 12 watt per meter kuadrat. Ya. Terus 10 logaritma I per I0. I tadi sama dengan P per I sama dengan P per A. Sehingga P per A per I0 menjadi P per A I0. Ya. Nah, A-nya di sini yang kita pakai adalah ya pula 4 V R kuadrat. Itu ya. Nah, itu untuk TI yang kaitannya dengan daya, luas, dan intensitas ambang bunyi di udara. Kalau misalnya kita menghadiri sebuah menghadiri sebuah konser, ya konser musik katakanlah, biola yang satu dengan biola yang lain dalam hal ini bukan hanya satu biola saja, tapi biola itu menghasilkan taraf intensitas yang sama. Oke, menghasilkan taraf intensitas yang sama. Nah, kita bisa hitung sebenarnya intensitas keseluruhannya itu berapa. Jadi secara matematisnya, secara fisiknya, TIN sama dengan TI tambah 10 logaritma N. Nah, N dalam hal ini adalah N dalam hal ini menyatakan banyaknya sumber, banyaknya sumber. Jadi kalau misalnya sumbernya 100, berarti 10 logaritma 100, gitu. Lalu misalnya begini lagi, saya buat dalam soal saja, dengarkan. Dalam satu konser musik, ketika satu alat musik biola dibunyikan, satu alat musik biola dibunyikan menghasilkan taraf intensitas sebesar 30 desibel. Saya ulang. Dalam satu konser musik, ketika alat musik biola dihidupkan menghasilkan taraf intensitas sebesar 30 desibel. Berapakah taraf intensitas dari biola yang dihidupkan? Sebanyak 100 biola. Berarti jumlah biolanya ada 100. Dalam hal ini N-nya 100. Oke? Satu biola itu menghasilkan taraf intensitas sebesar 30. Maka berapakah taraf intensitas keseluruhannya? Sehingga bisa saya tuliskan di sini TIN-nya itu sama dengan satu buah biola itu menghasilkan taraf intensitas sebesar 30 tambah 10 logaritma jumlah biola yang dibunyikan itu sebanyak 100. Ingat, ini perkalian ya, bukan letaknya di atas. Hati-hati, itu beda. Oke? Jadi kalau di atas ini 10 logaritma 100, ya 10 logaritma 10 pangkat 2, kan gitu, berarti 2. Jadi kalau 10-nya di sini kali, angka 10 di atas itu nggak ditulis lagi. Ya. Jadi dianggap ini nilainya sudah 10. Maka 30 ditambah 10 logaritma 100 ini samalah ini dengan 10 logaritma 10 pangkat 2. Nah, jadi 10 logaritma 10 pangkat 2 ini adalah 2, maka 10 dikali 2. Hasilnya adalah 50 desibel. Begitu. Ya. Dan masih banyak lagi yang lain yang bisa muncul dari soal taraf intensitas. Satu lagi, ketika berbeda tempat, nah ini dia ya. Jadi berbeda tempat, berbeda juga intensitasnya, ya. Berbeda jaraknya, berbeda intensitasnya. Berbeda pula taraf intensitasnya. Saya ulang, berbeda tempatnya dari sumber atau berbeda pendengarnya terhadap sumber, maka berbeda juga intensitas, berbeda juga taraf intensitas. Jadi TI2 sama dengan TI1 tambah 10 logaritma R1 per R2. Jadi aturan logaritma, maka 2 ini dengan 10 bisa dikalikan. Sehingga menjadi TI1 tambah 20 logaritma R1 per R2. Jangan lagi dipangkatkan, ya. Karena ini sudah 20. Oke? Nah, itu untuk taraf intensitas. Dan yang terakhir itu adalah manfaat bunyi. Ini sebenarnya banyak ya, tapi secara umum saja itu adalah menggunakan sonar. Sistem sonar itu untuk mendeteksi logam yang ada di dasar laut, ya.
itu menggunakan sistem sonar, diberikan bunyi lalu bunyi itu dipantulkan lagi dari dasar laut, maka bisa terdeteksi benda-benda yang dasar laut. Maka ATS sama dengan VKDT, ini kecepatan bunyi yang diberikan, lalu ini lamanya pantulannya bagikan dengan 2. Ini adalah panjang lintasan yang dilewati bunyi itu, atau kedalaman laut juga boleh, sama dengan VKDT per 2. Kemudian bunyi itu juga digunakan sebagai terapi dalam bidang kedokteran, ya. Kemudian juga mengetahui keadaan yang terjadi pada kerak bumi ataupun pada lempeng bumi, ya. Nah, itu yang bisa saya terangkan kepada kalian semuanya. Nanti bisa dilihat soal-soal yang terkait dengan pembelajaran ini di efek Doppler.